Sahabat yang terkasih, video Sumum Bonum ke-7 ini hadir dengan tema Hidup ini milik Tuhan. Di dalam video ini, kita akan melihat dua figur dalam dua kisah, di mana kisah yang satu tentang petani yang kaya raya, dan kisah yang satunya lagi tentang pengusaha yang sukses. Pada akhir dari kedua kisah tersebut, kita akan melihat bahwa yang satu hidupnya tidak diperpanjang dan yang satunya lagi hidupnya diperpanjang. Bagaimana dan mengapa akhir dari kedua kisah tersebut bisa terjadi demikian? Silakan ikuti terus video ini sampai selesai dan ambil hikmahnya untuk dihidupi agar menjadi berkat bagi banyak orang. Kisah tentang seorang petani yang kaya raya. Sahabat yang terkasih, ada seorang petani yang memiliki tanah yang menghasilkan hasil yang berlimpah. Melihat hal ini, ia mulai berpikir, apa yang harus aku lakukan? Karena aku tidak punya tempat untuk menyimpan hasil panenku. Kemudian dia berkata, aku akan melakukan ini. Aku akan merobohkan lumbung-lumbungku dan membangun yang lebih besar. Dan di sana, aku akan menyimpan semua gandum dan barang-barangku. Dan aku akan berkata kepada jiwaku, jiwa, kamu mempunyai banyak barang yang disimpan selama bertahun-tahun. Bersantai-santailah, makan dan minum sepuas-puasnya, dan bergembiralah. Namun, pada saat itu juga, Tuhan berkata kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga, jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah semuanya itu nanti? Sahabat yang terkasih, kita baru saja mendengar sebuah kisah singkat mengenai seorang petani yang kaya raya dalam hidupnya. Mari kita dengarkan kisah tentang seorang pengusaha sukses sebagai berikut. Seorang pengusaha sukses jatuh di kamar mandi dan akhirnya stroke. Sudah 7 malam ia dirawat di rumah sakit, di ruang ICU. Di saat orang-orang terlelap dalam mimpi malam, dalam dunia roh, seorang malaikat menghampiri si pengusaha yang sedang terbaring tak berdaya. Malaikat memulai pembicaraan sebagai berikut. Kalau dalam waktu 24 jam, ada 50 orang berdoa buat kesembuhanmu, maka kau akan hidup. Dan sebaliknya, jika dalam waktu 24 jam, jumlah yang aku tetapkan belum terpenuhi, itu artinya kau akan meninggal dunia. Si pengusaha ini dengan yakinnya berkata, kalau hanya mencari 50 orang, itu mah gampang. Setelah itu, malaikat pun pergi dan berjanji akan datang 1 jam sebelum batas waktu yang sudah disepakati. Tepat pukul 23, malaikat kembali mengunjunginya. Dengan antusiasnya, si pengusaha bertanya, apakah besok pagi aku sudah pulih? Pastilah banyak yang berdoa buat aku. Jumlah karyawan yang aku punya lebih dari 2.000 orang. Jadi, kalau hanya mencari 50 orang yang berdoa, pasti bukan persoalan yang sulit. Dengan lembut si malaikat berkata, aku sudah berkeliling mencari suara hati yang berdoa buatmu. Tapi sampai saat ini baru 3 orang yang berdoa buatmu, sementara waktumu tinggal 60 menit lagi. Rasanya mustahil, kalau dalam waktu dekat ini, ada 50 orang yang berdoa buat kesembuhanmu. Tanpa menunggu reaksi dari si pengusaha, si malaikat menunjukkan layar besar berupa TV.
untuk melihat siapa 3 orang yang berdoa buat kesembuhannya. Di layar itu terlihat wajah duka dari sang istri. Di sebelahnya ada 2 orang anak kecil, putra-putrinya yang berdoa dengan khusyuk, dan tampak ada tetesan air mata di pipi mereka. Kata malaikat, "Aku akan memberitahukanmu, kenapa Tuhan rindu memberikanmu kesempatan kedua. Itu karena doa istrimu yang tidak putus-putus berharap akan kesembuhanmu." Kembali terlihat di mana si istri sedang berdoa jam 2 subuh. "Tuhan, aku tahu kalau selama hidupnya, suamiku bukanlah suami atau ayah yang baik. Aku tahu dia sudah mengkhianati pernikahan kami. Aku tahu dia tidak jujur dalam bisnisnya, dan kalaupun dia memberikan sumbangan, itu hanya untuk popularitas saja untuk menutupi perbuatannya yang tidak benar di hadapan-Mu. Tapi Tuhan, tolong pandang anak-anak yang telah Engkau titipkan pada kami. Mereka masih membutuhkan seorang ayah, dan hamba tidak mampu membesarkan mereka seorang diri." Dan setelah itu istrinya berhenti berkata-kata, tapi air matanya semakin deras mengalir di pipinya yang kelihatan tirus, karena kurang istirahat. Melihat peristiwa itu, tanpa terasa, air mata mengalir di pipi pengusaha ini. Timbul penyesalan, bahwa selama ini dia bukanlah suami yang baik dan ayah yang menjadi contoh bagi anak-anaknya, dan malam ini dia baru menyadari betapa besar cinta istri dan anak-anak padanya. Waktu terus bergulir, waktu yang dia miliki hanya 10 menit lagi. Melihat waktu yang makin sempit, semakin menangislah si pengusaha ini. Penyesalan yang luar biasa, tapi waktunya sudah terlambat. Tidak mungkin dalam waktu 10 menit, ada yang berdoa sebanyak 47 orang. Dengan setengah bergumam, dia bertanya, "Apakah di antara karyawanku, kerabatku, teman bisnisku, teman organisasiku, tidak ada yang berdoa buatku?" Jawab si malaikat, "Ada beberapa yang berdoa buatmu, tapi mereka tidak tulus, bahkan ada yang mensyukuri penyakit yang kau derita saat ini. Itu semua karena selama ini kamu arogan, egois dan bukanlah atasan yang baik, bahkan kau tega memecat karyawan yang tidak bersalah." Si pengusaha tertunduk lemah dan pasrah kalau malam ini adalah malam yang terakhir buat dia, tapi dia minta waktu sesaat untuk melihat anak dan si istri yang setia menjaganya sepanjang malam. Air matanya tambah deras ketika melihat anaknya yang sulung tertidur di kursi rumah sakit, dan si istri yang kelihatan lelah juga tertidur di kursi sambil memangku si bungsu. Ketika waktu menunjukkan pukul 24, tiba-tiba si malaikat berkata, "Tuhan melihat air matamu dan penyesalanmu. Kau tidak jadi meninggal, karena ada 47 orang yang berdoa buatmu tepat jam 24. Dengan terheran-heran dan tidak percaya, si pengusaha bertanya, "Siapakah yang 47 orang itu?" Sambil tersenyum, si malaikat menunjukkan suatu tempat yang pernah dia kunjungi bulan lalu. "Bukankah itu panti asuhan?" kata si pengusaha pelan. "Benar anakku. Kau pernah memberi bantuan bagi mereka beberapa bulan yang lalu, walau aku tahu tujuanmu saat itu hanya untuk mencari popularitas saja, dan untuk menarik perhatian pemerintah, serta investor luar negeri. Tadi pagi, salah seorang anak panti asuhan tersebut membaca di koran,
kalau seorang pengusaha terkena stroke dan sudah 7 hari di ICU. Setelah melihat gambar di koran, dan yakin kalau pria yang sedang koma adalah kamu, yang pernah menolong mereka, akhirnya anak-anak panti asuhan sepakat berdoa, buat kesembuhanmu. Itulah kisah yang cukup menegangkan, yang dialami oleh seorang pengusaha sukses beserta istrinya, dan kedua anaknya. Sahabat yang terkasih, apa yang dapat kita pelajari dari kedua kisah tersebut? Kedua kisah tersebut mengajak kita untuk bercermin diri tentang bagaimana sikap kita terhadap harta yang kita miliki sebagai hasil dari usaha kerja keras kita. Sebenarnya Tuhan tidak pernah menentang penumpukan kekayaan. Tuhan hanya ingin mengingatkan kita agar kita harus waspada terhadap keserakahan atas kekayaan yang kita miliki. Masalah dengan petani yang kaya raya dalam kisah di atas adalah dia menerima berkat yang besar dan berlimpah dari Tuhan atas kerja kerasnya, tetapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa sumber daya apapun yang dia miliki, semuanya diberikan dari atas, meskipun dia bekerja keras untuk itu. Dia dikuasai oleh keserakahan sehingga dia tidak mampu mencintai Tuhan dengan kasih yang total. Sebenarnya Tuhan menciptakan materi dengan tujuan membantu kita memenuhi misinya dalam kehidupan kita, bukan demi memenuhi misi ambisi kita. Namun, fakta kehidupan membuktikan bahwa banyak orang rela mengorbankan nama baiknya demi memiliki kekayaan, bahkan kekayaan yang diperoleh dengan tidak halal. Marilah kita selalu ingat bahwa keserakahan kita atas kekayaan materi adalah tiket kita untuk mengalami neraka selagi kita masih dalam perjalanan di dunia ini. Jika hal ini tidak dihentikan, maka tiket keserakahan inilah yang akan kita bawa menuju ke neraka di kemudian hari. Siapa di antara kita yang rela masuk neraka hanya karena berambisi mendapatkan harta duniawi sebanyak-banyaknya? Tentu saja tidak ada di antara kita yang mau. Namun, anehnya, banyak dari antara kita, atau mungkin kita juga, yang terus menghukum diri kita sendiri dengan mengejar dan mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya. Sadarkah kita bahwa hidup semacam itu hanya akan memberi kita banyak masalah dan kesengsaraan dalam menjalani hidup ini? Sahabat yang terkasih, kekayaan itu sendiri tidaklah jahat, namun menjadi jahat ketika kita membiarkan diri kita dikendalikan dan dimanipulasi olehnya. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh membiarkan kekayaan mengendalikan dan memanipulasi kita. Kita tidak boleh membiarkan kekayaan mendikte kita. Suatu hari nanti, kita semua akan beralih dari dunia ini, dan kunci yang akan membantu kita membuka pintu sorga, tentunya bukanlah kekayaan yang telah kita kumpulkan selama hidup kita di dunia ini. Kunci yang akan membuka pintu ke sorga bagi kita adalah hal-hal yang telah kita lakukan untuk memajukan rencana Tuhan di dunia ini, melalui seluruh kehadiran kita. Maka, jika saudara menghadap Tuhan hari ini, apa yang akan Tuhan katakan kepada saudara? Akankah Dia berkata, "Kerjamu bagus," atau Dia akan berkata, "Dasar orang bodoh"? Malam ini, jiwamu akan diambil darimu. Kisah petani kaya raya dan pengusaha sukses di atas
mengajak kita untuk berefleksi diri dan fokus pada satu hal yang sangat penting di dalam hidup kita, yaitu cinta. Kita hanya mempunyai satu hati, satu jiwa, satu kemauan, dan satu pikiran. Jika kita mencintai kekayaan materi secara berlebihan, maka satu hati, satu jiwa, satu kemauan, dan satu pikiran akan ditarik ke arah kekayaan materi, sehingga kita tidak akan mampu mengasihi Tuhan secara total dan terfokus, dan kita juga tidak akan mampu mengasihi siapapun. Jadi mengapa hidup orang kaya raya itu tidak diperpanjang, padahal masih sehat, segar, dan penuh semangat? Karena Tuhan melihat bahwa tidak ada cinta di dalam dirinya. Dia tidak memiliki cinta untuk Tuhan dengan mengucap syukur atas seluruh panen berlimpah yang diperolehnya. Dia juga tidak memiliki cinta untuk sesama dengan berbagi apa yang dimilikinya. Dia hanya memiliki keserakahan untuk menikmati semua yang dimilikinya, tanpa peduli dengan siapapun selain dirinya, dan hanya dirinya saja yang diutamakan. Cara hidup seperti inilah yang menyebabkan Tuhan menyebutnya orang bodoh. Mengapa? Karena pada akhirnya bukan saja dia tidak kebal terhadap kematian, tetapi dia akan mati sendirian, dan semua yang dia simpan tidak akan menghibur atau melindunginya, juga tidak akan diberikan kepada orang lain yang mencintai dan menghormatinya. Semua harta miliknya yang berlimpah yang telah ia sediakan, untuk siapakah itu nanti? Orang kaya raya ini dianggap bodoh karena gagal menjadi kaya raya di hadapan Tuhan. Seluruh hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Sungguh tragis bahwa banyak orang kaya raya dalam kehidupan di dunia ini, tetapi miskin papa dalam kehidupan selanjutnya. Itulah akhir dari kisah petani kaya raya di atas. Semoga tidak ada orang yang mengikuti cara hidupnya. Sahabat yang terkasih, kita mungkin telah banyak mendengar tentang beberapa orang yang bekerja begitu keras untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi akhirnya mereka meninggal karena bunuh diri atau karena usahanya bangkrut. Atau ada juga cerita tentang orang-orang yang menjadi pengusaha sukses, tetapi keluarganya hancur berantakan. Mungkin mereka lupa atau tidak sadar bahwa semakin banyak waktu yang dicurahkan untuk bekerja atau berbisnis, semakin sedikit waktu yang dihabiskan bersama orang-orang tersayang. Jika hal ini tidak segera dihentikan, maka hasil yang sering terjadi adalah bisa stres dan stroke, bisa bunuh diri, bahkan bisa berpisah dengan orang-orang tersayang di dalam keluarganya. Kisah pengusaha sukses yang mengalami stroke dan dirawat selama 7 malam di rumah sakit mengajak kita untuk bercermin diri dalam banyak sisi kehidupan kita. Misalnya, 1. Apakah kita memperlakukan sesama kita dengan baik dalam relasi kita dengan mereka? Ataukah kita memperlakukan mereka semaunya kita? 2. Kita harus mengutamakan Tuhan di atas segalanya, sehingga berdoa adalah aktivitas pertama dan utama yang harus dilakukan kapan saja dan di mana saja, baik secara pribadi maupun bersama dengan orang lain. 3. Kita harus punya waktu untuk keluarga, karena keluarga yang harmonis sangat penting bagi kehidupan dalam bermasyarakat. Keluarga yang sehat dan kuat
adalah cara terbaik untuk memberikan kepercayaan diri kepada anak-anak, untuk melampaui diri mereka sendiri dan mengambil risiko, untuk memberikan pujian dan dorongan kepada anak-anak dalam pekerjaan mereka di sekolah dan dalam pengembangan diri pribadi mereka. Keluarga yang saleh diperlukan untuk memberikan teladan hidup yang saleh kepada orang-orang di sekitar kita. 4. Sebagai warga masyarakat, perhatian kita kepada orang-orang yang hidupnya susah dan menderita harus menjadi agenda harian kita untuk selalu dijalankan. 5. Jika kita meninggal nanti, apakah banyak orang yang akan merindukan kita, ataukah malah banyak yang mensyukurinya, bahkan mudah melupakan kita? Sahabat yang terkasih, mengapa Tuhan masih memperpanjang hidup pengusaha sukses tersebut? Karena Tuhan tahu dunia yang rusak ini membutuhkan orang-orang yang produktif dan menguntungkan. Dia membutuhkan orang-orang yang kaya di hadapannya untuk membangun dunia ini bersamanya. Tuhan masih mempunyai agenda untuk dijalankan oleh pengusaha sukses tersebut setelah dia sembuh dari penyakitnya. Tuhan tahu bahwa pengalaman pengusaha sukses tersebut bersama malaikat maut selama 7 malam dirawat di rumah sakit akan berubah total hidupnya. Dia akan menjalani hidupnya yang baru setelah hidupnya yang lama dihentikan Tuhan untuk sementara waktu melalui sakitnya. Itulah gambaran sikap Tuhan bagi kita, bagi orang yang masih muda, yang masih memiliki harapan akan masa depan, bagi mereka yang masih sehat walafiat dan hidup penuh gairah. Marilah kita bercermin diri pada petani kaya raya itu, bahwa kapan saja hidup kita bisa berakhir tanpa kita duga saat kita sedang menikmati hidup ini. Bagi orang yang pernah sakit atau yang sedang sakit atau sakit-sakitan, marilah kita bercermin diri pada pengusaha sukses itu, bahwa Tuhan dapat menggunakan sakit penyakit kita untuk memberi kesempatan bagi kita dengan berhenti sejenak dari seluruh kegiatan kita, agar kita dapat mempunyai waktu berbicara dengan tenang kepada Tuhan, kepada keluarga kita, dan yang terpenting adalah dengan diri kita sendiri. Semoga kisah petani kaya raya dan pengusaha sukses dalam video ini dapat mencerai hati dan pikiran kita dalam menata hidup kita lebih baik lagi, agar hidup kita senantiasa berkenan di hati Tuhan, sumum bonum Sang Kebaikan Tertinggi, yang senantiasa memberkati kita dengan rahmat kebaikannya yang berlimpah. Semoga bermanfaat.